Benda-benda itu beserta airnya dibuang di bara api bekas bakar sampah. Asap membumbung tinggi dan membentuk siluet pocong dan menghilang begitu saja. Halo teman semuanya, terima kasih masih mendengarkan untuk direkam. Sebelum saya bacakan cerita horor kali ini, sebagai wujud dukungan teman-teman, silakan klik tombol subscribe, like dan juga ramaikan kolom komentarnya ya. Dan sebagai wujud terima kasih kami, saya kali ini akan membacakan salah satu cerita tentang Santet Banaspati. Tulisan ini ditulis oleh Wahyu Subuh sang pemimpi. Terima kasih buat Wahyu Subuh yang udah ngizinin ceritanya saya baca. Walaupun kejadian ini sudah berlangsung 9 tahun yang lalu, namun kejadian itu benar-benar menyeramkan, apalagi masih tersimpan di memori otakku. Sebuah malapetaka dari sekeping hati yang tergores luka oleh tajamnya lidah. Untuk kalian berhati-hatilah dalam berbicara dan bertutur kata. Jangan sampai ucapanmu melukai hati orang lain, karena lidahmu bisa mencelakaimu sendiri. Jangan gampang menghina dan jangan merendahkan orang lain walaupun itu hanya bercanda sekalipun. Kita tidak tahu hitam putihnya hati seseorang. Kau tahu hati manusia itu mudah terluka karena ucapan. Kalau seseorang sudah terluka hatinya dan merasa terinjak-injak dirinya, dia akan berubah menjadi sangat jahat. Dia akan berusaha membalas rasa sakitnya itu, entah itu dengan langsung memukulimu, atau dengan cara yang lain, atau mungkin dengan cara membunuh tanpa menyentuh, atau biasa disebut dengan bantuan ilmu hitam. Tepat waktu itu, 23 September 2011, aku mengunjungi saudaraku yang tinggal di Mojokerto. Kuputuskan untuk tinggal beberapa hari di sana. Malam ini begitu cerah, malam purnama lebih tepatnya. Apalagi langit cahayanya mengamburkan kegelapan malam. Kami asik bercengkrama, ngobrol sambil ditemani segelas kopi panas dan juga pisang goreng. Duduk di teras rumah, tawa riuh memecahkan keheningan malam saat itu. Assalamualaikum. Terdengar suara teriakan seorang pria dari kejauhan. Dia datang sambil berlari kecil dan berhenti di depan teras. Seketika suara tawa terhenti. Terlihat sosok pria separuh baya itu berdiri sambil ngos-ngosan. Waalaikumsalam, ujar pamanku sambil beranjak berdiri dan menghampiri pria separuh baya itu. Loh, kenapa Pak Bowo kok kelihatannya panik sekali seperti itu? Tanya pamanku. Sambil terengah-engah Pak Bowo menjawab, itu loh, Dek Habibi terkena penyakit aneh Pak. Perutnya membesar. Pak Bowo berhenti sejenak dan menarik nafas. Saya mau minta tolong Pak, tolong. Pak Bowo menelan ludahnya, nafasnya masih terengah-engah. Dah Pak, tenang dulu. Tenang, Bapak tenang. Mari kita duduk dulu di sini ya. Bapak ceritain sebenarnya seperti apa. Paman kemudian jalan menghampiri Pak Bowo. Mari Pak, sini Pak, duduk. Minum dulu biar tenang. Udah Wah, sana bikinin minum buat paman ini ya. Tidak usah, tidak perlu. Saya buru-buru Pak. Kasihan istri dan anak saya di rumah, ajar Pak Bowo. Aku beranjak masuk rumah dan mengintip dari celah pintu jendela. Itu kenapa sih? Tanya sepupuku yang berdiri di sebelahku sambil berbisik. Gak tahu, udah dengerin aja dulu, jawabnya. Kami pun kembali mengintip percakapan mereka. Ya sudah, kalau begitu, anak bapak si Habibi kenapa sebenarnya? Itu loh Pak Habibi, tiba-tiba sakit perut terus membesar. Seperti orang hamil begitu loh Pak. Oh ya sudah Pak Bowo, pulang dulu.
Nanti saya menyusul ya. Oh iya ya Pak, jangan lama-lama ya Pak. Kasihan anak saya Pak, saya minta tolong. Iya Pak Bowo. Tenang, sebentar lagi saya kesana dengan kakak saya. Ya sudah Pak, kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Pak Bowo berdiri dan menyalami paman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Pak, ujar paman. Wahyu, sini Wahyu. Iya, jawabku. Aku bergegas keluar dan menghampirinya. Kenapa paman? Tolong dong panggilin paman Heru. Aku menganggukkan kepala. Iya paman, baik. Aku pun pergi masuk ke dalam dan mencari paman Heru di kamarnya. Paman Heru di dalam. Kenapa Wahyu? Sahutnya dari dalam kamar. Terdengar suara kunci diputar, lalu pintu terbuka. Ada apa? Itu dipanggil Paman Ilyas, jawabku. Kenapa? Tanyanya sambil memakai kaos yang sedang dipegangnya. Aku mengangkat bahuku. Paman Heru menutup kamarnya dan berjalan keluar. Ada apa? Tanyanya. Gini bang, anak Pak Bowo si Habibi lagi sakit. Katanya tiba-tiba perutnya besar, kayak orang hamil. Tadi beliau datang ke sini, minta tolong Pak. Paman Heru cuma manggut-manggut saja mendengarkan cerita Paman Ilyas. Aku pelongo-pelongo mendengarkan mereka berdua ngobrol. Ya sudah, tunggu apa lagi? Ayo kita berangkat ke rumah Pak Bowo sekarang. Kasihan si Habibi, ujar Paman Heru. Lalu masuk ke dalam dan keluar dengan membawa bungkusan entah itu apa. Paman, aku boleh ikut, sahutku sambil meringis. Gak usah, ngapain ikut, di rumah aja, perintah Paman Ilyas. Ayolah paman, aku pengen tahu, aku pengen ikut, ya paman. Udahlah biarin dia ikut. Yaudah ayo berangkat, ujar Paman Heru. Ayolah paman, aku mau ikut. Aduh, yaudah. Ayo kita berangkat sekarang, ujar Paman Heru. Kami pun berangkat ke rumah Pak Bowo. Karena motor di rumah itu cuma ada satu. Akhirnya kami boncengan bertiga. Udah kayak cabe-cabean kita. 15 menit sampai di rumah Pak Bowo. Paman Ilyas memangkirkan motor. Assalamualaikum. Paman Heru memberikan salam. Waalaikumsalam. Terdengar suara perempuan menjawab salam sambil tergopoh-gopoh. Perempuan separuh baya itu memakai daster warna pink dan mengenakan jilbab senada berjalan menghampiri kami. Ayo mas, mari mas, silahkan masuk mas, ujar perempuan itu masih terburu-buru. Paman Heru menganggukkan kepala sambil melepas sendalnya. Kami pun masuk ke dalam rumah dan langsung diarahkan ke kamar anaknya si ibu. Aku berjalan di barisan paling belakang. Sesampainya di kamar Habibi, aku kaget melihat keadaannya. Kulitnya melepuh seperti habis disiram air panas. Sedangkan perutnya besar sekali, seperti orang yang sedang hamil 9 bulan. Astagfirullahaladzim, paman, ini kenapa? Kok jadi kayak gini? Tanya aku lirih. Udah, diem aja. Paman Ilyas meletakkan jari telunjuknya ke bibir. Diem aja, jangan berisik, ujarnya. Aku berhenti bertanya. Kupandangi si Habibi yang keadaannya mengenaskan ini. Kubasai bibirku yang mengering. Aku benar-benar iba melihat keadaan Habibi yang sangat memprihatinkan ini. Dia terus mengerang kesakitan sambil memegangi perutnya yang besar. Aku melihat kedua pamanku yang dari tadi memandangi Habibi. Mereka saling menatap dan mengangguk. Entah apa yang ada dalam benak mereka. Aku hanya terdiam bingung melihat mereka. Santet ini Pak Bowo. Ada yang sakit hati dengan anakmu, ujar Paman Heru. Ya Allah, siapa juga yang tega melakukan ini, ujar Pak Bowo sambil menangis. Nanti akan terlihat dengan sendirinya Pak, sahut Paman Ilyas. Kedua pamanku ini langsung mendekati Habibi, mungkin mau berusaha mengobatinya. Pak Bowo dan istrinya menangis pilu melihat keadaan anaknya. Paman Heru membuka bungkusan yang ia bawa. Bu, tolong ambilkan air sebaskom ya, pintanya. Ibu itu keluar dari kamar.
2 menit kemudian membawa baskom berisi air. Paman Heru mengambil sesuatu dari bungkusan itu lalu menaruhnya ke dalam baskom yang berisi air. Ternyata bungkusan yang dibawa itu adalah bunga. Bunga itu ditaburkan ke dalam baskom. Paman Ilyas mengambil sarung lalu menutupi perut Habibie. Kemudian mereka komat kamit berdua membaca mantra. Entah doa apa yang mereka baca, aku hanya bisa melihat mulut mereka yang bergerak cepat. Paman Ilyas mengurut perut Habibie secara perlahan-lahan, kemudian menekannya. Tiba-tiba keluar kawat dari perutnya. Paman Ilyas menarik kawat itu. Aduh, ngilu melihatnya. Setelah tercabut, Paman Ilyas menaruh kawat itu ke dalam baskom yang berisi air dan bunga tadi. Kau tahu apa yang terjadi? Waktu kawat itu masuk ke dalam baskom dan terendam air, muncul cairan merah seperti darah. Cairan itu membuat air baskom berubah menjadi merah. Aku tersentak kaget melihat itu. Ini santet Banaspati, ujar Paman Ilyas. Apa itu paman? Tanya aku. Santet Banaspati itu ilmu santet tingkat tinggi yang sangat mematikan. Biasanya bola api akan menyelimuti perantara santet tersebut untuk menyerang targetnya. Aku hanya manggut-manggut saja mendengar penjelasan Paman Ilyas. Paman Ilyas dan Paman Heru kembali mengurut perut Habibie. Mereka terus mengulang gerakan itu. Tak lama kemudian keluar berbagai macam barang seperti jarum dan paku berwarna emas dari perut Habibie. Paman Heru mengambil benang-benang itu dan memasukkannya ke dalam baskom. Seketika air yang berwarna merah itu berubah menjadi merah kehitaman. Astaga, aku ngeri ngelihat ini semua. Paman Heru mengangkat baskom itu dan membawanya keluar. Aku yang penasaran mengikutinya. Jalan tepat di belakang Paman Heru. Sesampai di luar rumah, benda-benda itu beserta airnya dibuang di bara api bekas bakar sampah. Asap membumbung tinggi dan membentuk siluet pocong dan menghilang begitu saja. Terlihat hal itu, aku langsung bergeser mendekati Paman Heru. Kenapa kamu? Tanyanya. Aku hanya menggelengkan kepalaku sambil meringis dan melihatnya. Udah, ayo masuk lagi, ajaknya. Aku menganggukkan kepala. Kami kembali masuk ke dalam kamarnya Habibie. Ketika kembali ke kamarnya, kulihat perut Habibie sudah mengepis, namun kulitnya masih terlihat seperti luka bakar yang cukup parah. Dek, ambil daun sirih sama daun salam, rebus lalu tumbuk ya, perintah Paman Heru pada Paman Ilyas. Paman Ilyas mengangguk lalu pergi melakukan apa yang disuruh oleh Paman Heru padanya. Paman Ilyas memberikan tumbukan daun yang ia pegang ke Paman Heru. Paman Heru pun komat kamit membaca mantra dan melumuri kulit Habibie yang terluka dengan tumbukan daun itu. Setelah selesai, kami pun duduk santai di teras rumah Pak Bowo sambil menikmati kopi yang disuguhkan pada kami. Tak berselang lama terdengar suara teriakan dari arah kamar Habibie. Tolong! Tolong! Suara Habibie teriak seperti sedang kesakitan. Sontak kami kaget. Spontan kami berlari menuju kamar Habibie. Aku berlari paling belakang. Astagfirullahaladzim. Aku terkejut bukan kepalang. Ada pocong yang sedang meludahi kepala dan tubuhnya Habibie. Aku memegangi lengan Paman Ilyas dan bersembunyi di belakangnya. Ini amat sangat menyeramkan. Apa yang kamu lakukan? Teriak Paman Heru. Pocong itu melihat ke arah kami. Wajahnya gosong, busuk, menyeramkan. Pocong itu menyeringai lalu menghilang begitu saja. Kami masuk dan menghampiri Habibie yang mengerang kesakitan dan melihat keadaannya. Terlihat luka bakar yang tadinya mulai mengering kembali menjadi basah, bahkan semakin parah. Paman Ilyas kembali membuatkan ramuan dan Paman Heru kembali mengoreskan ramuan itu kepada tubuh Habibie. Habibie pun berhenti mengerang dan tertidur. Mas, malam ini kita bergadang di sini saja ya, melihat apa yang terjadi sebenarnya. Karena aku merasa pocong itu kiriman dari orang yang menyantet Habibie. Aku takut dia akan kembali mengirimkan santet itu kepada keluarga ini.
ujar Paman Ilyas. Iyo dek, aku juga merasa begitu. Kita harus selesaikan malam ini juga, jawab Paman Heru. Mereka pun meminta persetujuan Pak Bowo dan keluarganya untuk bergadang di rumahnya untuk berjaga-jaga dan menyelesaikan masalah ini. Tentu saja si pemilik rumah dengan senang hati menyetujui usulan kedua pamanku. Akhirnya kedua pamanku bergadang di rumah Pak Bowo. Aku pun juga ikut bergadang karena penasaran hal apa lagi yang akan kulihat. Paman, kenapa harus bergadang? Tanya aku. Ya buat berjaga-jaga. Karena sesungguhnya ilmu santet akan berkurang kekuatnya kalau sampai dilihat orang yang berada di rumah targetnya, ujar Paman Heru. Udah, kalau kamu ngantuk tidur aja, udah malam ini. Gak mau. Kalau kekuatannya berkurang apa sudah tidak berbahaya lagi, Paman? Meski kekuatannya sudah berkurang, tapi tetap saja masih sangat berbahaya, sahut Paman Ilyas sambil mencecap kopinya. Jam pukul 22 malam. Kampung mulai sepi dan sunyi. Tak ada aktivitas manusia yang terlihat, hanya menyisakan suara alam dan udara dingin yang menusuk tulang. Kami hanya ngobrol di teras rumah Pak Bowo sambil menikmati kopi dan camilan yang dihidangkan. Hampir setengah malam, rasa kantuk mulai menyerangku. Sekuat tenaga, aku bertahan untuk tidak tertidur, tapi rasa kantuk yang amat besar membuatku tumbang. Aku terlelap dalam pelukan dinginnya malam. Aku tersentak kaget karena pamanku menyenggol kakiku. Aku terbangun. Kedua pamanku sudah berdiri sambil melihat langit. Aku penasaran dengan apa yang mereka lihat. Kudongakkan kepalaku ke langit. Terlihat sebuah keris yang dilapisi kobaran api yang menyala-nyala terbang di langit. Banaspati! Banaspati! Teriak Paman Ilyas. Paman Heru mengangguk. Aku langsung berdiri di belakang kedua pamanku. Kedua pamanku jalan ke halaman rumah. Paman Heru duduk bersila dan merapatkan kedua telapak tangannya. Keris itu meluncur ke arah kedua pamanku dengan cepat. Gak tahu apa yang dilakukan Paman Heru, tapi ketika keris itu menghampiri Paman Heru, tiba-tiba suara ledakan itu benar-benar saya dengar. Keris itu terjatuh dan menancap ke tanah dengan asap yang masih mengepul. Paman Ilyas menghampiri keris itu dan menyiramkannya dengan sebotol air. Suara keris terkena air, asap keluar semakin banyak, lalu keris itu menghilang. Paman Ilyas mengambil keris itu dan memberikannya kepada Paman Heru. Dibungkusnya keris itu dengan kain berwarna putih, lalu diletakkan di tengah-tengah mereka. Tak berselang lama ada seorang yang mengendari motor sambil membawa gedebok pisang yang dibungkus kain putih menyerupai pocong. Orang itu menjatuhkan gedebok pisang itu di depan rumah Pak Bowo. Paman Ilyas ingin mengejar pengendara motor itu, namun dicegah oleh Paman Heru. Gedebok pisang yang dijatuhkan tiba-tiba berdiri dan berubah menjadi pocong yang tadi ada di kamar Habibi. Kedua pamanku menghampiri pocong tersebut dan langsung mengambil ancang-ancang. Tanpa basa-basi, pocong itu langsung terbang ke arah pamanku dan menyerang mereka. Namun setiap serangannya berhasil ditangkis. Paman Ilyas terjatuh, pocong itu langsung menghampirinya dan berdiri tepat di depannya dan menyerangnya. Sepertinya Paman Ilyas kewalahan. Aku sangat khawatir dengan pamanku. Aku membaca doa yang aku bisa untuk mendoakan pamanku. Dengan sigap Paman Heru menahan kepala pocong itu dan menancapkan tangannya ke perut si pocong. Saat dia menarik keluar tangannya dari perut pocong itu, terlihat keluar boneka yang terbuat dari batang pohon padi yang diikat dengan tali. Seketika pocong berubah menjadi batang pohon pisang. Ini akar masalahnya. Udah, tolong ambilkan korek dan keris tadi ya dek, ujar Paman Heru kepada Paman Ilyas. Paman Ilyas mengambil korek dan keris tadi lalu memberikannya kepada Paman Heru. Aku penasaran, aku pun menghampiri mereka berdua sementara Pak Bowo dan istri berdiri di depan teras. Paman Heru menyalakan api pada tumpukan sampah lalu membakar boneka dan keris itu. Terdengar teriakan dari dalam kobaran api. Aneh, keris yang terbuat dari besi itu hilang tak tersisa. Setelah itu tidak ada lagi hal aneh terjadi.
Keadaan Habibi pun semakin membaik. Kedua pamanku pamit pulang. Mereka bilang Habibi akan segera sembuh. Saat perjalanan pulang, kami mendengar ibu-ibu bercerita tentang rumah seseorang dukun di desa seberang yang terbakar saat malam hari. "Apa itu dukun santetnya, Paman?" tanya aku. Kedua pamanku hanya tersenyum. "Hari ini adalah hari yang melelahkan. Aku mau tidur seharian," ujar Paman Ilyas. "Cerita ini pasti tidak akan saya lupakan. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan." Dan cerita ini selesai. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton, yang sudah mendengarkan Wahyu Subuh Sang Pemimpi kali ini. Semoga saja bisa diambil pelajarannya. Terima kasih, jangan lupa komentar dan subscribe sebagai dukungan kalian kepada kami. Terima kasih, sampai jumpa.